Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, masih dengan saya Yusik Aryendi. Jadi pada kali ini tuh melanjutkan pertemuan sebelumnya, di mana pertemuan 12 itu kita membahas demokrasi, sementara untuk saat ini kita membahas tentang sistem pemilihan umum. Jadi mungkin kalian juga tahu ya, kalau kita bicara definisi, semua juga udah tahu bahwasanya pemilu itu adalah secara bahasa ya pemilihan umum gitu. Tapi maknanya adalah di sini bagaimana pemilu ini bisa dijalankan sesuai dengan demokrasi yang tadi pada pertemuan sebelumnya itu gitu. Jadi artinya benar-benar transparan, akuntabilitas dan lain sebagainya gitu kan. Oke, jadi pengertian secara umum ini jadi artinya pemilihan yang dilakukan oleh warga negara Indonesia yang mempunyai hak pilih gitu, untuk memilih ya, artinya memang setiap warga negara Indonesia khususnya itu memiliki hak untuk memilih, apalagi di masa demokrasi ini gitu. Jadi benar-benar harus digunakan dan dimanfaatkan. Jadi jangan ada yang misalnya begitu dalam pemilu misalkan mungkin ada golongan-golongan yang apa namanya itu, kalau istilahnya itu abstain atau apa gitu ya maksudnya. Nah, kita jangan sampai ada di golongan netral gitu ya. Jadi kita nggak perlu ada di golongan netral, kecuali mungkin dari PNS dan lain-lain gitu. Kita harus menggunakan hak pilih kita gitu. Jadi sekali lagi bahwasanya pemilihan umum itu adalah bagaimana kita menyampaikan aspirasi hak kita kepada calon pemimpin atau kepala daerah yang akan kita pilih. Selanjutnya jadi pemilu ini adalah sebagai sarana juga yang tersedia bagi rakyat untuk menjalankan kedaulatannya sesuai dengan asas yang termaktub dalam pembukaan Undang-Undang 1945. Di mana kalau misalnya kita lihat definisinya adalah jadi semacam suatu lembaga demokrasi yang memiliki anggota-anggota perwakilan rakyat, dalam hal ini MPR, DPR, DPRD, yang pada gilirannya bertugas untuk bersama-sama dengan pemerintah menetapkan politik dan jalannya pemerintahan negara. Jadi itu pengertian secara umum ya. Jadi sebenarnya tadi sudah sangat jelas, nanti tinggal kalian perdalam lagi gitu. Jadi ada pertanyaan juga, tujuannya apa pemilu itu? Nah, kalau untuk tujuan pemilihan umum itu ada 3, yaitu kan pertama, memungkinkan terjadinya peralihan pemerintahan secara aman dan tertib. Kedua adalah untuk melaksanakan kedaulatan rakyat. Ketiga adalah melaksanakan hak-hak asasi warga negara. Nah, ketiga poin ini saya rasa kalian juga sudah paham maksudnya apa. Tinggal nanti kalian perdalam lagi sehingga ada ilmu-ilmu yang benar-benar diserap gitu ya. Jadi kalau kita bicara tujuan pemilihan umum di Indonesia itu ada berapa ya? Ada 3 yang tadi sebagaimana saya sebutkan. Oke, lalu, nah pemilihan umum ini diatur oleh konstitusi atau undang-undang dasar dan peraturan pelaksanaan gitu kan. Sebagai contoh, pada tingkat pertama, undang-undang dasar menetapkan lembaga-lembaga negara yang pejabatnya dipilih melalui pemilu, menentukan prinsip-prinsip penyelenggaraan pemilu dan periodisasinya, serta menunjukkan lembaga penyelenggara. Pada tingkat kedua, undang-undang menetapkan tujuan pemilu yang diaturnya menentukan penggunaan sistem pemilihan. Pada tingkat ketiga, peraturan pelaksanaan atau peraturan teknis memberikan pedoman dan prosedur teknis pelaksanaan pemilu. Nah, jadi sebenarnya ada semacam tingkat-tingkatan gitu ya untuk untuk mengatur proses pelaksanaannya. Lanjut, ada dasar hukum penyelenggaraannya. Nah, kalau dasar hukum ini sebagaimana pasal 22E ayat 5 Undang-Undang Dasar 1945. Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri. Juga di sini pasal 22E ini lebih jelas sebenarnya menerangkan tata cara pemilu. Lalu yang terbaru ini pasal 12 Undang-Undang Nomor 7 2017
ini hampir sama gitu, cuman dilaksanakan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Ini lebih menerangkan selain tata cara juga menerangkan tugas KPU. Nah, ini asas-asas dalam sistem pemilihan umum ini sebenarnya ada hampir sama ya, ada sekitar 10 gitu ya, dari mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif, efisien. Semua asas ini benar-benar harus terpenuhi dalam unsur sistem pemilihan umum. Jadi kalaupun misalkan nanti dalam pelaksanaannya ada yang kurang dalam asas ini, ya mungkin kembali kepada mekanisme di lapangan itu seperti apa gitu. Pada intinya asas sistem pemilihan umum ya seperti yang tadi saya sebutkan itu, mandiri, jujur, adil, dan lain-lain. Nah, sistem pemilihan umum pejabat negara itu terbagi dua gitu ya. Yang pertama secara langsung ya tentu saja, yang kedua secara tidak langsung. Artinya kalau yang secara langsung itu para pemilih itu melakukan pilihannya itu secara langsung yang disukai gitu kan. Kalau yang tidak langsung biasanya pemilihannya itu misalnya itu pemilihan presiden dan wakil presiden dilakukan oleh MPR sebelum amandemen Undang-Undang 45. Jadi waktu, kalau nggak salah ya waktu itu ada semacam, kalau kalian cermati dulu tuh setiap pemilu itu di gedung DPR itu selalu ada perhitungan yang artinya apa ya, pemungutan suara di tempat MPR DPR, di gedung MPR DPR. Itu yang secara tidak langsung. Yang kedua, sistem pemilu anggota DPR dan DPD. Sama, ini terbagi menjadi dua juga ya, sama artinya secara organis dan yang kedua secara mekanis gitu. Jadi kalau yang organis itu untuk mengisi keanggotaan lembaga perwakilan rakyat melalui pengangkatan dan penunjukan. Jadi ada yang ditunjuk dalam pemilihan organis ini dan juga tentunya melalui nanti ada pengangkatan. Kalau mekanis ya tentunya melalui pemilihan umum. Nah, ini yang tadi ada sistem pemilihan organis. Dasar pemilihannya, rakyat dalam suatu negara dipandang sebagai sejumlah individu yang hidup bersama dalam beraneka ragam persekutuan hidup seperti genealogis, teritorial, fungsional, industri, lapisan-lapisan sosial gitu ya. Ya mungkin semacam buruh, tani, dan lain-lain. Juga ada persekutuan-persekutuan lain gitu ya untuk menentukan wakil-wakilnya. Lalu partai politik. Nah, tentunya ada catatan di sini. Jadi gini, sistem ini itu lembaga perwakilan rakyat merupakan lembaga perwakilan persekutuan hidup, sehingga lembaga ini hanya pengurus kepentingan khusus dan persekutuan-persekutuan hidup. Nah, setelah organis ada mekanis gitu kan, tadi juga udah dijelaskan. Unsurnya ada 3, rakyat dalam suatu negara dipandang sebagai individu yang sama, rakyat bertindak sehingga mempunyai hak sendiri, peranan partai politik sebagai koordinator pemilih. Ini juga ada catatan bahwasanya sistem ini jadi lembaga perwakilan rakyat merupakan lembaga politik. Jadi jelas sekali bahwasanya di sini bahwasanya lembaga perwakilan rakyat adalah merupakan kendaraan lembaga politik rakyat. Nah, jadi ada dalam pemilihan itu ada pemilihan distrik, ada pemilihan proporsional. Jadi nanti kalian tinggal melihat definisi secara utuh dalam literatur yang bisa dipercaya gitu ya. Jadi di sini saya cuma menyampaikan singkatnya aja. Kalau yang distrik itu wilayah suatu negaranya dibatasi atas distrik pemilihan sesuai dengan jumlah kursi. Kalau yang proporsional itu kursi yang terdiri di parlemen diperebutkan dalam suatu pemilihan umum. Nah, kalau ini sebenarnya yang tadi saya sebutkan asas pemilihan umum ya. Jadi yang harus dijaga itu ya sebenarnya ya ini asas-asas umum, yaitu bebas, rahasia, jujur, adil, akuntabel, edukatif, dan praktis. Kalau kalian cermati mungkin kalau dulu itu kan selalu ada iklan pemilu itu adalah jujur dan adil, ya itu maksudnya dalam ke dalam asas pemilihan umum yang harus dijaga.
Oke, jadi langsung ke kesimpulan bahwasanya saya di sini menyimpulkan ada dua. Yang pertama, pemilu merupakan sebuah pemilihan umum yang menjadikan sebuah kontestasi politik yang dinamis, transparan, dan independen, di mana setiap warga negara Indonesia diberikan hak yang sama dalam mencapai cita-citanya sebagai pemimpin di negara Indonesia. Yang kedua, dasar-dasar hukum adanya sebuah pemilihan umum didasari dari konstitusi kita atau Undang-Undang Dasar 1945, yaitu yang tadi saya sebutkan pasal 22E. Kalau yang pasal terbarunya itu kan lebih kepada ke arah pengawasan KPU-nya gitu ya. Jadi itu saja sih yang bisa saya sampaikan dari pertemuan 13 ini. Pesan saya tetap terus membaca literatur sehingga pengetahuan kalian makin bertambah dan juga bisa nanti berbagi dengan yang lainnya. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.